Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sedang sakit, semoga sabar dan segera mendapatkan kesembuhan. Setelah pertemuan lalu kita membahas tentang Koperasi Indonesia, maka pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas koperasi sekolah. Ya, seperti terlihat pada gambar, ya koperasi sekolah itu ya koperasi yang ada di sekolah. Ya, kita lanjut aja ke pembahasannya. Kita mulai dari pengertian koperasi sekolah. Ya. Koperasi sekolah sering disebut juga dengan koperasi siswa. Ya. Kenapa? Ya, karena koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri dari siswa-siswi sekolah tersebut. Lalu apa fungsi koperasi sekolah? Ya. Fungsi koperasi sekolah itu ada 3. Yang pertama, merupakan alat pendidikan dan penerapan pengetahuan di bidang ekonomi dengan berasaskan gotong royong. Yang kedua, merupakan alat untuk mengusahakan kebutuhan sekolah bagi siswa. Dan yang ketiga, sebagai tempat kegiatan menabung di sekolah. Lalu apa aja jenis usaha koperasi sekolah? Ya, kita lihat di slide berikut. Ya, jenis usaha koperasi sekolah itu ada 4 macam yang bisa dilakukan. Yang pertama, unit usaha pertokoan. Pada unit ini, koperasi bisa menyediakan buku tulis, alat tulis, buku pelajaran, seragam sekolah, dan alat-alat untuk menggambar. Di unit usaha kantin, maka koperasi bisa menyediakan minuman dan makanan kecil bagi para siswa. Dan yang ketiga, di unit usaha simpan pinjam, di bagian ini, ya, koperasi akan mewajibkan para anggotanya, yaitu siswa di sekolah tersebut yang menjadi anggota, untuk membayar simpanan secara teratur, serta koperasi juga menggiatkan anggotanya untuk menabung atau membayar simpanan sukarela yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan seperti perpisahan sekolah atau perpisahan kelas. Di kegiatan atau di unit usaha simpan pinjam ini, dari namanya, maka selain melakukan simpanan anggota, di sini anggota juga bisa mendapatkan pinjaman berupa uang dengan nominal tertentu, dan yang pastinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di unit usaha yang terakhir, unit usaha jasa, di sini koperasi bisa menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh siswa seperti fotokopi, penjilitan, pengetikan, dan pengemprinan. Nah, ini biasanya jasa yang dibutuhkan oleh siswa untuk mendukung mereka mengerjakan tugas dari guru. Kita lanjut ke tujuan koperasi. Ya, tujuan koperasi ini ada 8. Ini saya tampilkan jadi 3 slide. Ya. Tujuan koperasi yang pertama yaitu mendidik, menanamkan, serta memelihara suatu kesadaran hidup bergotong royong dan setia kawan. Tujuan kedua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. Ketiga, memelihara serta meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian. Yang keempat, tujuan keempat yaitu menanamkan serta memupuk rasa tanggung jawab dan disiplin dalam hidup bergotong royong di dalam masyarakat. Dan yang kelima, memelihara hubungan baik dan saling pengertian di antara anggota koperasi sekolah. Yang tadi anggota koperasi sekolah adalah siswa-siswa. Tujuan yang keenam
menanamkan rasa harga diri, kesamaan derajat, dan menumbuhkan jiwa demokrasi, serta membangkitkan sikap berani mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alat-alat sekolah. Dan yang ke-8, sebagai sarana untuk belajar menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut kita akan bahas tentang struktur organisasi koperasi sekolah. Ya, seperti OSIS, maka koperasi sekolah juga mempunyai struktur organisasi. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas struktur organisasi koperasi sekolah. Itu yang pertama ada yang namanya perangkat organisasi. Nah, perangkat organisasi koperasi sekolah itu ada dua macam ya. Yang pertama, rapat anggota koperasi sekolah. Yang kedua, pengurus koperasi. Ini tidak akan saya jelaskan ya, apa itu rapat anggota koperasi sekolah, apa itu pengurus koperasi. Dan ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Yang berikutnya, dari struktur organisasi koperasi sekolah, ada yang namanya Dewan Nasihat Koperasi Sekolah. Itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua, guru yang berkompeten. Ini tidak selalu guru ekonomi ya, bisa guru yang lain yang punya kompeten di bidang koperasi. Yang ketiga, bisa juga dari anggota komite sekolah. Lanjut, kita akan bahas tentang modal. Ya, sebuah usaha itu pasti butuh modal. Ya. Nah, untuk modal koperasi sekolah ini nanti bisa didapat dari 2 sumber. Yang pertama bisa dari modal sendiri, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Nah, ini pembahasannya 3 macam modal sendiri ini nanti bisa dilihat lagi di bahasan Koperasi Indonesia minggu lalu. Modal koperasi sekolah yang kedua itu sumbernya bisa dari modal pinjaman. Ini berarti berasal dari luar anggota, yang nanti bisa dari pinjaman koperasi lain atau pinjaman dari lembaga keuangan lain atau bank gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih caranya mendirikan koperasi sekolah? Nah, prosedur pendirian koperasi sekolah itu ada 4 ya. Nah, pendirian dan pengembangan koperasi sekolah ini biasanya masih membutuhkan bimbingan Bapak Ibu guru. Jadi siswa belum bisa melakukannya sendiri. Lalu apa aja langkah-langkah dalam mendirikan koperasi sekolah? Nah, ini biasanya terdiri dari 4 tahap yang dimulai dari membuat rencana pendirian koperasi sekolah. Ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi di daerah kerja koperasi, kemudian merumuskan proposal sederhana dan konsultasi kepada Bapak Ibu guru ekonomi atau Bapak Ibu guru yang berkompeten lainnya. Langkah yang kedua, mengadakan rapat pembentukan yang dihadiri oleh wakil dari setiap kelas, guru, kepala sekolah, serta wakil pejabat dinas koperasi dan usaha kecil menengah. Nah, rapat ini digunakan untuk membentuk anggaran dasar serta kepengurusan dan permodalan koperasi sekolah. Langkah ketiga adalah mengajukan permohonan pengakuan kepada Dinas Koperasi dan UKM di kota setempat. Dan yang keempat, langkah terakhir, setelah surat permohonan diajukan, maka nanti akan diterima oleh pihak yang berwenang, kemudian pihak berwenang tersebut akan meneliti apakah pengajuan koperasinya ini memenuhi syarat atau tidak. Jika memenuhi persyaratan, maka nanti selambat-lambatnya 6 bulan kemudian akan mendapatkan akta pendirian atau ADART-nya disahkan. Dan ini nanti akan disampaikan kepada
pendiri koperasi sekolah yang bersangkutan. Kita lanjut tentang pembinaan dan pengawasan koperasi sekolah. Untuk pembinaan dan pengawasan koperasi sekolah ini dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota setempat, tanpa mengurangi hak dan wewenang pejabat koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi. Nah, lanjut kita bahas tentang keanggotaan koperasi sekolah. Nah, ini penting. Anak anggota koperasi sekolah tadi siapa? Siswa-siswi sekolah. Yang pertama berkaitan dengan keanggotaan koperasi sekolah adalah apa aja sih syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi anggota koperasi sekolah? Ya. Ada 3 syarat. Yang pertama, siswa tersebut harus aktif di sekolah yang bersangkutan. Syarat yang kedua, keanggotaan koperasi sekolah ini nanti tidak bisa dipindah tangankan dari satu siswa ke siswa yang lain gitu ya. Dan syarat yang ketiga, setiap anggota itu wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, lanjut, kapan sih berakhirnya keanggotaan koperasi sekolah? Ya. Pertama, bisa karena siswa tersebut meninggal dunia. Yang kedua, bisa karena siswa tersebut pindah sekolah. Yang ketiga, bisa karena siswa tersebut berhenti sekolah. Ya, karena sudah tamat atau lulus atau alasan yang lainnya. Dan yang keempat, berhentinya keanggotaan koperasi sekolah itu bisa karena ketentuan lain yang termuat dalam anggaran dasar, misalnya tidak melaksanakan kewajiban atau berbuat sesuatu yang merugikan koperasi. Nah, selanjutnya siswa sebagai anggota koperasi itu mempunyai beberapa hak. Ya, ada 6 hak. Ini saya tampilkan jadi 2 slide. Hak yang pertama itu menghadiri dan menyatakan pendapat atau memberikan suara dalam rapat anggota. Hak yang kedua, memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus atau pengawas koperasi. Dan yang ketiga, haknya mengumpulkan saran-saran atau pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota. Yang keempat, memperoleh pelayanan yang sama antara sesama anggota koperasi. Yang kelima, mendapatkan informasi mengenai perkembangan operasi. Dan yang keenam, memperoleh dana dan menikmati SHU. Ya, SHU apa kemarin? Laba usaha gitu ya. Nah, di dalam koperasi itu disebut dengan SHU, sisa hasil usaha. Lanjut, kalau ada hak maka ada kewajiban. Apa aja saja kewajiban anggota koperasi di sekolah? Itu ada 3. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Dan yang kedua, ikut aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi. Ya, seperti kalau koperasi itu mau mengadakan unit usaha pertokoan, maka wajib, maka anggota mesti aktif untuk membeli di toko tersebut. Gitu. Dan yang ketiga, kewajiban anggota koperasi adalah mengembangkan dan memelihara koperasi sekolah. Nah, lalu bagaimana sih penerapan koperasi di sekolah? Ya, berdasarkan pengamatan saya, ya koperasi sekolah ini biasanya baru bisa berjalan itu atau dapat berjalan saat ini ya di sekolah jenis kejuruan. Karena di sekolah jenis kejuruan ini praktek sangat ditekankan, maka koperasi sekolah di sana sudah siswa yang menangani. Sedangkan di sekolah umum seperti kita ini masih susah ditemukan ya, masih sulit. Ya, seandainya kalian melihat ada koperasi sekolah di sekolah umum seperti ini maka anggotanya itu masih guru dan karyawan sekolah. Ya, terima kasih.
untuk sudah menyimak pembahasan mengenai koperasi sekolah. Semoga bermanfaat dan silakan mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.